Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini pertemuan kedua ya untuk PPKN. Jadi kita akan bicarakan mengenai materi yang kedua tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Tidak kekurangan apa-apa. Jadi di sini Ibu minta maaf karena sampai hari ini Ibu belum bisa menemani kalian secara langsung PTM karena suatu hal ya. Suatu hal yang belum bisa Ibu lakukan. Sebelum mulai materi, mari kita berdoa bersama-sama biar kegiatan ini lancar, diberkati oleh Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, silahkan isi absen ya, baik yang PTM maupun yang BDR, karena absen itu penting ya nak ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memberikan ulasan kembali sedikit ya, bahwa minggu kemarin kita membicarakan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan RI dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang pertama, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima, peraturan presiden. Ya. Yang berikutnya, peraturan daerah provinsi. Selanjutnya, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kota yang dimaksud di sini adalah kota madya. Ini sudah dibahas satu-satu apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945, yang sekarang ada tambahannya Undang-Undang Dasar NRI, Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Ya. Ini materi minggu kemarin. Sekarang kita lihat. Di sebelum kita lanjutkan, coba perhatikan filsafat hidup atau moto guru-guru PPKN se-DKI ya. Ini Bu ambil dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP PPKN se-DKI ya. Jika hanya diucapkan, Pancasila itu tidak lebih sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai. Dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati. Dibuktikan dengan tindakan. Jadi kita mencintai Pancasila. Sangat-sangat mencintai. Ke dalam hati. Yang pasti itu harus dibuktikan dengan tindakan kita sehari-hari. Next. Jadi untuk materi pembelajaran
atau peta konsep apa yang hari ini akan kita bahas, yaitu ini sudah ya minggu kemarin, makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalau kurang paham, silahkan Anda semua tanya Japri. Oke? Kemudian pertemuan kedua, materinya adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana Ibu minta baik yang luring maupun daring ini tetap menyiapkan buku paket. Walaupun nanti mungkin ada halaman yang beda dengan yang milik Ibu ya, tapi sama isinya. Ibu akan menjelaskan di situ dan kalian juga mencari materi di situ. Kemudian materinya apa lagi? Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan itu nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga. Atau mungkin kita berubah pikiran. Pertemuan pertama, kedua kita ambil ulangan harian. Berikutnya nanti ulangan harian lagi atau mungkin sekaligus ya. Next, nih kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan yang sudah dipelajari di materi ini untuk bab 3, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Negara kita tuh negara hukum, ya. Negara hukum itu yang bagaimana? Ya kita jangan melanggar hukum. Kemudian karena apa? Melanggar hukum berarti akan terkena sanksi hukum. Kemudian apa yang membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum? Dilihat buku Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang buku kecil atau yang sedang, yang sudah amandemen keempat ya. Di antaranya bukti bahwa Indonesia itu adalah negara hukum dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu terdapat dalam pasal 1 ayat 3. Apa bunyinya? Negara Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ini didasarkan pada hukum yang berlaku. Kemudian bukan hanya pasal 1 ayat 3. Bu ambil pasal 27 ayat 1. Nanti dicek ya kalau ada salah kalimatnya dibenarkan. Bunyinya bagaimana yang bawa undang-undang? Semuanya nanti harus punya ya, karena tidak harus jual rumah. Bukunya murah. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu wajib ya menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Jadi kita mendukung penuh. Oke? Kemudian selain itu nanti juga akan kita bahas, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, kemudian mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
Kalau yang membentuk bukan lembaga yang berwenang, maka peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku. Kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya, tasnya dibaca ya, udah pintar baca semua. Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berarti sekarang kita sampai pada materi yang akan kita bahas, yaitu materi kedua, proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke? Wow, terbang. Pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, coba dilihat di sini ya. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa proses. Lihat tanda panah. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi undang-undang yang akan dibentuk itu harus ada perencanaan. Kemudian penyusunan. Oke, kalau perlu nanti ya ditandai pakai angka. Perencanaan, penyusunan, dibahas, pembahasan. Setelah pembahasan itu pengesahan. Kalau sudah disahkan berarti baru pengundangan. Ini berlaku. Next, lihat berikutnya. Kemudian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, ini harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Coba dilihat di buku kalian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Halaman, kalau tidak salah, halaman 55. Ya. Apa itu kejelasan tujuan? Nanti dicari ya. Kejelasan tujuan itu suatu perencanaan harus punya tujuan yang jelas. Kemudian kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, asas yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6, kejelasan rumusan. Kemudian harus ada keterbukaan. Di sini tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya transparan ya. Nanti dipelajari di halaman 55. Buku paket yang warna abu-abu ya. Kemudian berikutnya ya, jadi selain memuat asas-asas, halaman 56, coba ditengok bukunya, halaman 56, ditegaskan dalam pasal 6, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 10 asas. Pengayoman. Pengayoman itu apa? Dilihat halaman 56. Intinya melindungi, ya. Kemudian kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kemudian kesamaan kedudukan,
ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ini halaman 55, ini halaman 56. Oke. Kemudian balik ke sini. Aspek pembentukan perundang-undangan secara umum itu ada dua. Aspek material dan aspek formil. Material itu apa? Isi. Kemudian formilnya itu apa? Ini kegiatannya. Kemudian catatan penting di sini ya. Segala peraturan perundang-undangan tidak mudah untuk dibuat dan tidak mudah juga untuk dirubah atau dihilangkan. Harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aspek pembentukan dan dilakukan oleh lembaga berwenang. Di sini ada kalimat dilakukan oleh lembaga berwenang. Jadi tidak setiap lembaga punya wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang bertugas. Kalau yang tidak bertugas di sini berarti peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku. Next, kita buka kembali proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 kita tahu ya, ini disusun oleh BPU PKI. Apa itu BPU PKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut Dokuritsu Sunbi Chosakai. Kemudian disahkan oleh PPKI. Kenapa tidak BPU PKI? Ini hanya menyusun BPU PKI itu ya. Kemudian begitu selesai tugas BPU PKI dibubarkan. Nanti akan kita lihat mengapa dibubarkan karena sudah selesai. Maka dibentuk PPKI. PPKI itu apa? Dokuritsu Sunbi Inkai atau Inkai. Kenapa namanya pakai bahasa Jepang? Karena yang mengusulkan untuk membentuk Undang-Undang Dasar sebelum Indonesia merdeka itu adalah dari Kaisar Jepang ya. Pertemuan sebelumnya atau mungkin kelas 7 kan sudah. Jadi tidak harus diulang di sini ya. Beberapa kesepakatan dasar keterkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu ada yang boleh dirubah, ada yang tidak boleh dirubah. Dilihat di sini. MPR ini berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1. 3 ayat 1 bunyinya apa, Nak? Tadi sudah ya. Next, berikutnya, usul perubahan dilakukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ini sesuai dengan pasal 37. Berapa anggota MPR sekarang? Dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Anggota MPR di Indonesia itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Ditulis. Anggota MPR itu siapa? Terdiri dari anggota DPR.
jumlahnya 575. Ditambah dengan anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, jumlahnya 136. Kalau DPR itu 575, kalau DPD itu 136. Berarti jumlah anggota DPR itu ada 711. Ya, ini tahun 2019 sampai nanti berakhir 2024 dalam pemerintahan Insinyur Joko Widodo. Jadi nanti dihitung. Usul perubahan dilakukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Berarti sepertiganya dari jumlah anggota MPR. Berapa? 711 itu seluruhnya. Sepertiganya berapa? Dihitung ya. Kalian kan ahli matematika. Kemudian yang kedua, diajukan secara tertulis. Jadi pengajuan perubahan ini tidak boleh secara lesan. Karena harus ada bukti otentik resmi. Ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ini sesuai dengan pasal 27, pasal 37 ayat 2. Ini sepertiga, nanti dihitung ya. Next, berikutnya. Kemudian beberapa kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Kenapa tidak boleh dirubah? Karena di alinea keempat ini tercantum dasar negara Pancasila. Kalau pembukaan ini dirubah, berarti sama aja. Ya, dirubah NKRI. Ini semoga tidak terjadi. Karena apa? Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila itu sangat erat. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Makanya merubah pembukaan sama dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ini mempertahankan NKRI. Jadi kalian, kita semua itu harus mempertahankan NKRI. Sampai kapanpun. Oke, lanjut. Kemudian sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial itu yang bagaimana? Bahwa presiden ini bertanggung jawab kepada MPR, ya, tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kenapa? Karena yang memilih presiden itu adalah rakyat. Yang menetapkan itu MPR. Makanya sekarang ada perubahan kalimat. Presiden itu bertanggung jawab pada rakyat dan MPR. Karena yang memilih kan rakyat secara langsung sekarang ya. Jadi nanti kalian ikut pemilu tahun 2024 yang usianya sudah 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Nanti Ibu cari itu ya. Jadi syarat-syarat untuk ikut pemilu. Menggunakan cara adendum. Adendum itu apa? Lampiran. Jadi kalau di TV itu ada catatan kecil, itu namanya
footnote ya. Nah, di situ itu addendum, biar gampang mengingatnya. Kemudian penjelasan normatif. Penjelasan normatif itu dimasukkan ke pasal-pasal. Jadi kehidupan kita itu berdasarkan norma-norma yang berlaku. Norma dulu sudah kita bahas ya. Sekarang lihat bagan. Sebelumnya kita akan melihat khusus mengenai bentuk negara. Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ini dijelaskan kembali. Warnanya merah. Seperti pesan Presiden Proklamator Indonesia. Waktu upacara di Ikada, lapangan raksasa Ikada, dikelilingi oleh pasukan Jepang, Soekarno teriak dengan lantang, pakailah jas merah. Jadi bukan berarti kita harus pakai jas warna merah. Kalimat ini artinya jangan pernah melupakan sejarah. Jadi sejarah itu tidak boleh dilupakan ya. Nah, sekarang ini yang berikutnya. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Tadi kan sudah Ibu sebutkan. Anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR berapa, anggota DPD berapa, sehingga jumlahnya 711. Kalau 2/3 berarti 2/3 dari 711 itu berapa? Ya, nanti akan Ibu ajak ulangan dengan hitungan. Kalau nggak bisa ya kebangetan. Sudah kelas 8 dan pinter-pinter. Next, berikutnya. Proses pembentukan ketetapan MPR. Di sini ada pembicaraan tingkat pertama, pembicaraan tingkat kedua, pembicaraan tingkat 3, dan pembicaraan tingkat 4. Penyusunan rancangan, kemudian pembahasan, kemudian diadakan rapat MPR, dan ini dilakukan juga oleh panitia ad hoc. Pembicaraan tingkat 4 itu pengambilan keputusan. Biasanya pengambilan keputusan itu dalam rapat paripurna. Next ya. Penyusunan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan melalui 4 tingkat ini sudah. Ya. Harus tancap gas. Kemudian proses pembentukan undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang. Proses pembentukannya bagaimana? Dilihat tanda panah. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Kalau tidak memaksa berarti tidak perlu dikeluarkan. Berikutnya lihat tanda panah lagi. Peraturan ini harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Kenapa harus mendapat persetujuan DPR? Karena antara DPR dan Presiden itu kedudukannya sejajar. Ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Oke. Sekarang dilihat proses pembentukan undang-undang di
Indonesia. Pertama dilihat ini ada DPR, ya kan, memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal berapa nanti dipelajari. Kemudian anggota ini berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Ya. Kemudian dari DPR, rancangan undang-undang dibahas oleh DPR. Karena kedudukannya sejajar, maka juga dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi antara Presiden dengan DPR itu saling bekerja sama, ya, dalam proses pembentukan undang-undang. Kemudian feedback balik, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang juga. Keduanya memiliki hak. Berikutnya lihat tanda panah yang di atas. Dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari. Karena apa? Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Oke? Nanti kalau tidak paham, japri ya. Ibu bersedia menjawab tapi pakai nomor HP yang sudah Ibu tentukan. Berikutnya ini mengesahkan undang-undang sesuai dengan pasal 20. Jadi bunyi-bunyi pasal yang ada di sini itu dicari di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, khususnya amandemen. Yang ada amandemen itu perubahan keempat, ya, dari tahun 2019 ya, itu ada perubahan. Kemudian tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Jadi yang sudah diselesaikan ya sudah, ya. Jadi kalau yang tidak mendapatkan persetujuan antara antara DPR dan Presiden, berarti tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Berikutnya proses pembentukan peraturan pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu Presiden, Wakil Presiden, Pembantu Presiden. Pembantu Presiden itu bukan tugasnya nyapu, nyuci, ya. Pembantu Presiden itu ya menteri-menteri negara. Kenapa Ibu bilang menteri-menteri? Karena jumlahnya banyak. Kalau zaman Ibu dulu itu harus menghafal nama menteri dari RPUL. Menteri ini siapa ya, hampir 30 tahun presidennya satu, dari Ibu belum lahir sampai Ibu menikah itu presidennya ya Soeharto. Makanya menterinya apa? Siapa sampai sekarang ya. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI. Khususnya pasal 5 ayat 2 itu nanti dicari bunyinya. Kita balik ke sini. Tahap perancangan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian. Jadi bukan presiden lagi. Ini pembantu presiden atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. Next, lihat. Itu ada panah. Ya. Tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia
antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Oke. Panahnya kemana lagi? Dilihat. Saat penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sesuai pasal 5 ayat 2. Dicari nanti bunyinya. Kemudian diundangkan oleh siapa? Bukan Presiden yang mengundangkan. Karena di sini yang menetapkan Presiden, yang mengundangkan adalah Sekretaris Negara. Next, berikutnya. Proses pembentukan peraturan Presiden. Peraturan Presiden itu apa, Nak? Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul, ya. Kemudian lihat ada tanda panah ke bawah. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Jelaskan ya, bidang hukum. Lihat lagi tanda panah, pengesahan dan penetapan oleh siapa? Presiden, karena menteri itu bertanggung jawab pada siapa? Presiden, karena yang mengangkat menteri itu adalah Presiden. Oke. Berikutnya proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki 34 provinsi, ya. Rancangan peraturan daerah provinsi itu diusulkan oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau yang disebut gubernur. Siapa gubernur DKI? Harus kenal ya. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Nih, DPR provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Tidak ada rancangan yang lisan, semuanya tertulis. Karena ini sebagai bukti autentik resmi. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi peraturan daerah provinsi. Di bawahnya, apabila rancangan di sini diusulkan oleh gubernur, kalau tadi diusulkan oleh DPRD, ini diusulkan oleh gubernur, maka proses penyusunannya adalah sebagai berikut, ya, tinggal dibalik. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Tertulis kan? Makanya Ibu minta tugas kalian juga secara tertulis. Kecuali nanti kalau benar-benar PTM, Ibu ketemu kalian kadang ulangan kita secara lisan. Satu-satu. Dan kalian tidak tahu kalau itu ulangan, karena Ibu tanya, jawab, tanya, jawab. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan peraturan daerah provinsi. Ini ya, kalimatnya sama cuma dibalik. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi peraturan daerah provinsi. Oke, kita
lanjutkan. Perda dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Namanya juga perda, peraturan daerah ya. Pemerintah pusat itu dapat membatalkan peraturan daerah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jelas? Kemudian proses pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kota yang masuk di sini kota madya. Daerah-daerah kabupaten atau kota madya. Rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik kabupaten atau kota madya. Ya. Di sini Ibu ngetiknya Bu Ati ya. Nggak ada Bu Ati, maaf ya. Ini bupati. Kemudian kalau kota itu wali kota. Jadi nanti dirubah sendiri. Sekarang dilihat prosesnya. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Ini yang pertama samakan secara tertulis. Kemudian antara DPRD, kabupaten atau wali kota membahas rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota madya. Apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Next. Ini juga sebaliknya seperti yang kita bahas tadi. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunannya ini ada 3. Yang pertama ini secara tertulis. Bu tekankan ya, ini harus secara tertulis karena apa? Sebagai bukti otentik. Kalian kalau kenaikan kelas kan mintanya rapot ya. PTS juga minta rapot. Itu sebagai bukti. Coba nanti kalau lulus, udah sana anak pulang ke rumah masing-masing. Nggak ada ijazah, mau apa tidak? Nggak bakalan mau. Tetap ya, tetap jongkok di depan sekolahan. Nunggu ijazah. Karena itu bukti otentik kita pernah melalui pendidikan ini. Istilahnya kan jongkok di depan sekolahan itu ya. Ibu juga nggak mau sampai lulus sarjana nggak ada ijazahnya. Karena sampai hari ini ijazah itu ternyata penting untuk kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah disahkan oleh bupati wali kota menjadi perda kabupaten atau kota madya. Kemudian footnote-nya di sini nih. Footnotes ya. Peraturan daerah dibuat sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lain. Ini otomatis. Ya kan? Ya, udah terbang. Selesai materinya. Cuman Ibu akan mengingatkan satu hal pada kalian, ini kayaknya materi ini terlompati di bab 2 ya. Karena Ibu tadi membahas mengenai amandemen. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti dicocokkan dengan buku
paket. Jadi amandemen yang pertama itu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 4 alinea karena tidak dirubah. Yang berikutnya sebelum dirubah ada 16 bab. Kemudian 37 pasal. Setelah ada perubahan, 16 bab itu menjadi 21 bab. Kemudian 37 itu menjadi berapa pasal, Bu? Menjadi 73 pasal. Kemudian 49 ayat dirubah menjadi 170. Ini yang Bu tadi bilang sifat undang-undang yang luas. Ini batang tubuh. Menjadi 170 pasal. Kemudian 4 pasal aturan peralihan. Ini sebelumnya dikurangin menjadi 3 pasal aturan peralihan. Kemudian sebelum ada perubahan itu ada 2 ayat aturan tambahan. Setelah adanya perubahan menjadi 2 pasal, ayat menjadi pasal. Oke? Karena kalau nanti Ibu keluarkan dalam ulangan umum ya, semester ganjil, berarti kalian sudah memahami. Oke anak-anakku semuanya, baik yang PTM maupun yang ikut belajar BDR, untuk tugas kalian, pertama tidak Ibu berikan tugas refreshing, ya. Ini aktivitas untuk kalian. Mengapa dasar hukum itu penting bagi masyarakat Indonesia? Pertanyaan ini kalian jawab. Tidak usah nyontek di buku juga bisa. Ibu lebih suka membaca pendapat kalian sebagai seorang calon pakar, ahli, ya. Jadi tidak harus, sama titik koma dengan buku. Kemudian apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki dasar hukum yang mengikat warga masyarakatnya? Coba kalian, tidak ada tata tertib di sekolah, itu bagaimana keadaan kelas ini? Itu bayangkan aja. Kemudian ditulis. Yang ketiga, apakah Anda merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Kalau iya, dijelaskan. Kalau tidak, ya dijelaskan jujur. Oke. Tapi tidak textbook, karena ini tidak ada. Ya. Ini adalah pemahaman sikap. Oke, anak-anakku. Kayaknya untuk pertemuan ini Bu akhiri di sini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung sehingga Ibu bisa mengenal kalian dan lebih menyayangi kalian. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Semangat pagi. Salam Pancasila. Oke?